teman-teman semua, apa kabar kalian di rumah? Kita hari ini bertemu lagi di sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman, bersyukur ya hari ini kita boleh bersama-sama lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lause di sini, kalian di sana. Walaupun kita beda tempat, tapi kita harus tetap memuji Tuhan, bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Kita nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, walaupun Lause di sini, kalian di sana, tetapi kita tetap sama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan berdoa. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Lause hari ini sungguh bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena Lause diberkati oleh Tuhan, Lause dikasihi oleh Tuhan, Lause ada sekarang pun karena Tuhan yang menolong Lause. Kalian seperti itu nggak sih? Kalian percaya nggak sih kalau kalian itu dipelihara oleh Tuhan? Ayo, siapa yang percaya kalau dipelihara oleh Tuhan? Mana tangannya? Lause mau lihat. Oh iya, oh banyak semuanya. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Ada satu lagu, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi siapa? Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi
yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Tuh kan, burung pipit yang kecil saja dicintai oleh Tuhan. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan pasti akan mengasihi kita, mengasihi Lose, mengasihi kalian yang ada di rumah. Baik kan Tuhan kita? Baik. Masih semangat gak memuji Tuhan? Ayo, siapa yang masih semangat? Angkat tangan dulu. Wah, banyak loh yang masih semangat. Yuk kita memuji Tuhan lagi ya. Kita memuji Tuhan, Allah itu baik. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Allah itu baik. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Allah itu baik. Ya sungguh baik buat kita, buat Lose, dan buat kalian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Wah, hebat, pintar menyanyi semua. Kita menyanyi sekali lagi ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wah, hebat semuanya. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita, Tuhan Lose, dan kalian yang ada di rumah. Nah teman-teman, kita bersyukur hari ini karena hari ini ada 2 teman kita yang akan memberikan persembahan pujian.
Nah, teman kita ini jauh-jauh loh dari Batu, kota wisata Batu yang ada di Malang. Ada 2 teman kita dari GKT Sinai Batu yang akan memberikan persembahan pujian. Kita sambut sama-sama ya. Kita panggil Caroline dan Kalista. Tepuk tangan dulu dong. Nama aku Oli. Halo, nama aku Kalista. Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Wah, terima kasih Caroline dan Kalista. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Nah, teman-teman yang di rumah, kalau mau mempersembahkan pujian, ditunggu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya, lo sepengen lihat. Wah, banyak sekali ya. Semuanya pengen dengarkan cerita firman Tuhan ya hari ini. Oke deh teman-teman, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ikuti lo saya berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, kita sama-sama lihat ya videonya. Silakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Teman-teman sudah lihat kan videonya tadi? Mengerti nggak jalan ceritanya? Jadi pada suatu hari ada seorang ahli Taurat itu datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mencobai Tuhan Yesus. Jadi ahli Taurat ini datang kepada Yesus itu pengen ngetes seberapa pintar sih Tuhan Yesus itu. Nah kemudian dia berbicara kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kemudian orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus juga menjawab kepada orang tersebut, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi teman-teman, ahli Taurat tadi masih gak terima dengan jawaban Tuhan Yesus. Sehingga ada satu lagi pertanyaan yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Dia menanyakan seperti ini, dan siapakah sesamaku manusia? Kemudian Tuhan Yesus menceritakan satu kisah kepada orang tersebut. Jadi pada suatu hari ada seorang yang sedang turun dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan ada orang-orang yang jahat kemudian merampok, merampas, bahkan orang tersebut itu dianiaya, dipukuli, ditendang, waduh, pokoknya luka-luka semua badannya, berdarah semua badan-badannya. Nah sesudah dirampok, orang itu ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan.
Tidak lama setelah itu, ada seorang imam melewati jalan tersebut. Apa yang dilakukan imam? Apakah imam itu menolong ataukah tidak? Ayo. Apa? Ya, imam tadi tidak menolong orang yang dirampok tadi, yang sedang sekarat tadi. Imam pergi. Kemudian teman-teman, tidak lama setelah itu ada seorang Lewi. Lewi juga berjalan di jalan itu dan melihat bahwa ada orang yang sedang sekarat, orang yang membutuhkan pertolongan karena dia dirampok dan dirampas semua barang-barangnya habis. Pertanyaan sekali lagi, apakah Lewi itu menolong atau tidak? Ayo, menolong atau tidak? Ya, tepat sekali. Lewi tadi tidak menolong orang yang sedang sekarat tadi. Sama seperti imam, dia hanya jalan, mungkin hanya melirik dan melihat saja. Tidak menolong sama sekali. Setelah Lewi pergi, lalu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini di dalam perjalanannya dia melihat bahwa ada orang yang sedang sakit di pinggir jalan. Kira-kira ditolong atau tidak? Ya, tepat sekali. Jadi orang Samaria tadi datang kepada orang yang sekarat. Dia berbelas kasihan. Kemudian orang Samaria itu menolong. Orang Samaria tadi menolong orang yang dirampok. Kemudian apa yang dilakukan orang Samaria? Kemudian orang Samaria itu membawa orang yang sekarat tadi, orang yang sakit tadi kepada satu penginapan. Nah, sesampainya di penginapan, kemudian yang punya penginapan dikasih uang oleh orang Samaria. Ini tak kasih uang, tolong dirawat baik-baik. Nanti kalau kurang, saya akan kembali untuk membayar kurangnya. Wah, baik ya orang Samaria itu. Baik nggak? Iya, orang Samaria itu baik sekali. Dia mau menolong orang yang sedang kesusahan, menolong orang yang sedang sakit. Nah teman-teman, ini cerita hari ini. Di akhir cerita, Tuhan Yesus menanyakan kembali kepada orang ahli Taurat tadi. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kemudian jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kemudian Yesus menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah teman-teman, kalau kita dikasih pertanyaan yang sama, kira-kira mana orang yang baik? Imam, Lewi, atau orang Samaria? Ayo, kira-kira siapa orang yang baik? Siapa? Orang apa? Ya, orang Samaria. Karena orang Samaria itu berbuat baik kepada orang yang dirampok tadi, orang yang sekarat tadi. Jadi ketika orang Samaria itu menolong, dia tidak memandang apapun. Apakah dia itu kaya, apakah dia itu miskin, apakah dia itu sudah tua, ataukah masih muda. Siapapun dia, kalau dia membutuhkan pertolongan, pastinya harus ditolong. Kita pun seperti itu. Anak-anak Tuhan harus mau menolong orang lain. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Ayo, siapa yang pernah menolong temannya? Ayo, wah, banyak ya ternyata ya, pintar semuanya. Jadi harus dipertahankan ya. Kalau kita mau menolong orang, kita harus menolongnya penuh dengan belas kasihan. Sama seperti orang Samaria tadi. Dia menolong karena dia berbelas kasih kepada orang yang sakit tadi. Paham semua? Mengerti semuanya?
Baik. Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa. Tutup mata kita, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, siapa yang diberkati hari ini? Coba lihat Lose, siapa yang angkat tangan yang merasa diberkati hari ini. Wah, semuanya diberkati ya oleh Tuhan. Dan diberkati oleh firman Tuhan, juga melalui pujian kita hari ini. Kiranya semua yang kita lakukan untuk memuliakan siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku diberkati. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Wah, pintar semuanya, bisa ya lagu ini ya. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Wah, hebat semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa semuanya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.